Episode 68. Joshua menatap Marpel yang terlihat begitu fokus dengan berkas yang sedang dibacanya. Joshua bingung, Marpel memintanya untuk terus memantau Ariana dan David, tapi Marpel tidak pernah sekalipun menanyakannya. Marpel juga sepertinya melupakan misinya pura-pura buta. Joshua menghela napas pelan, Marpel bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Marpel juga terlihat bahagia saat bersama dengan Laura, tanpa sedikit pun terlihat murung, karena nasib cintanya dan Ariana yang mulai tidak tentu arah. Menyadari tatapan Joshua, Marpel pun langsung menegakkan kepalanya. Pria tampan itu mengernyit mendapati Joshua yang tampak gugup karena ketahuan memperhatikannya dalam diam. "Kenapa, Jo?" tanya Marpel berpaling dari berkas yang sedang dibacanya. Joshua terdiam sejenak kemudian menghela napas. Joshua memberanikan diri untuk bertanya pada Marpel tentang hubungannya dan Ariana saat ini. "Maaf sebelumnya, Tuan. Tuan menyuruh saya untuk terus memantau Nyonya Ariana dan Tuan David. Saya sudah melakukannya." Meskipun bingung, Marpel tetap menganggukkan kepalanya. Marpel memang menyuruh Joshua untuk terus memantau Ariana dan David. "Lalu?" tanya Marpel menunggu apa yang selanjutnya ingin dikatakan Joshua. "Saya juga sudah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk membongkar perselingkuhan mereka," lanjut Joshua. "Tapi..." Joshua menggantungkan ucapannya. Joshua tidak tahu harus bagaimana cara dia bertanya. Joshua takut pertanyaan akan membuka luka Marpel yang sepertinya mulai sembuh karena kehadiran Laura di sisinya. "Tapi apa, Jo?" tanya Marpel tidak sabaran. Joshua menghela napas lagi. Marpel sepertinya memang tidak memahami arah pembicaraannya. "Maaf sekali lagi, Tuan. Saya hanya ingin tahu bagaimana kelanjutan hubungan Tuan dan Nyonya Ariana." Mendengar pertanyaan Joshua, Marpel tersenyum. Katakanlah Marpel gila sekarang karena melupakan misi utamanya. Marpel bahkan seolah melupakan bagaimana kejamnya Ariana mengkhianatinya, mulai dari mengabaikannya yang saat itu hampir direnggut oleh maut, sampai menyuruhnya menikah lagi begitu tahu Marpel buta. Benar-benar luka yang sangat dalam meskipun memang tidak berdarah. Melihat ekspresi Marpel, Joshua merasa sangat menyesal. Seharusnya Joshua bisa menahan rasa ingin tahunya. Marpel sudah kembali ceria karena Laura, dan seharusnya Joshua merasa senang karena itu. "Saya juga tidak tahu, Jo. Apa yang Ariana lakukan benar-benar membuat saya hancur. Ariana seperti membuang saya." Joshua hanya bisa diam. Ariana memang sudah di luar batas. Mengkhianati cinta tulus Malver hanya karena seorang David yang tidak ada apa-apanya dibandingkan putra tunggal keluarga Chandra itu. Dan untuk sekarang jujur, saya juga tidak tahu harus bagaimana. Yang jelas saya merasa Ariana benar-benar sudah sangat jauh. Dia terlihat sekali berbeda dan penuh dengan sandiwara. Lanjut Marpel bercerita pada Joshua. "Tapi Tuan, bukannya akan salah jika terus mempertahankan apa yang seharusnya Tuan lepaskan?" Marpel mengernyit. "Apa maksud kamu, Jo?" tanyanya. Sesaat Joshua terdiam. Joshua bingung harus bagaimana lagi menjelaskannya pada Marpel. Ariana terus saja bertemu dengan David di belakang Marpel. David juga berani menyusul Ariana ke kafenya bahkan sampai ke kediaman keluarga Chandra. "Tentang Nyonya Ariana, apa tidak sebaiknya Anda mengambil tindakan tegas saja, Tuan?" Marpel diam. Marpel masih sangat ingat dengan janjinya pada Ariana untuk tidak meninggalkannya. Janji itu Marpel ucapkan saat melamar Ariana untuk menjadi istrinya. Janji yang sampai saat ini masih berusaha untuk Marpel tepati meskipun Ariana sudah mengkhianatinya. "Saya pikir Nyonya Ariana memang tidak akan berubah, Tuan. Buktinya dia tetap berhubungan dengan David meskipun malam itu Tuan sudah melihatnya langsung saat bersama Tuan David. Nyonya Ariana juga sampai mencarikan istri kedua untuk Tuan demi agar dirinya tidak repot mengurus Tuan yang buta. Bukankah itu artinya Nyonya Ariana hanya memerlukan Anda yang sehat dan bugar dengan segala kuasa yang Anda miliki, Tuan?" Ucapan panjang lebar Joshua seperti membangunkan Marpel dari harapan tabunya. Marpel memang masih sedikit berharap Ariana berubah dan benar-benar meninggalkan David demi dirinya. Tapi jika menilik apa yang sudah Ariana lakukan, Marpel merasa sangat terluka. "Tuan, Jo, cukup. Biarkan saya memikirkan semuanya sendiri," setelah Marpel pelan. Joshua langsung diam kemudian mengangguk. Joshua tidak bermaksud ikut campur. Joshua hanya tidak mau Marpel terus dibodohi oleh Ariana. "Maaf, Tuan." "Tidak apa, terima kasih sudah sangat peduli pada saya," senyum Marpel. Marpel menghela napas berat. Marpel ingin menyudahi sandiwaranya. Marpel ingin semuanya tahu bahwa dirinya tidak lemah dan tidak buta. Tapi entah kenapa Marpel merasa takut kehilangan Laura dan semua perhatiannya. Saat waktu makan siang tiba, Laura datang dengan membawa rantang di mana di dalamnya ada makanan untuk Marpel makan siang.
Gadis itu datang dengan penampilan sederhananya, penampilan manis yang membuat Marvel selalu terpesona dan ingin terus menatapnya. "Kamu ngapain aja di rumah tadi?" tanya Marvel saat Laura menyuapinya. Laura diam sejenak. Tatapan Marvel malam itu selalu saja melintas di penglihatannya jika sedang bersama pria itu. Tatapan memelas penuh gairah yang tidak mencerminkan seperti orang buta. "Seperti biasanya, Tuan, membantu Bibi dan yang lainnya membereskan rumah, terus masak makan siang untuk Tuan," jawab Laura. Marvel mengangguk. Jika melihat Laura, Marvel ingin sekali kembali ke malam itu. Malam di mana dirinya benar-benar sangat bergairah. Malam dirinya mendengar desahan tertahan Laura saat dirinya menjamah setiap inci kulit mulus dan putih bersihnya. "Laura," panggil Marvel pelan. Sahut Laura sambil menyuapkan makan siang Marvel ke mulutnya sendiri. "Tentang malam itu, aku minta maaf." Laura berhenti mengunyah makanan dalam mulutnya. Malam itu dengan sangat memelas Marvel meminta tolong padanya. Marvel juga mengatakan bahwa dirinya diberi obat perangsang oleh Ariana, dan seharusnya sebagai seorang istri Laura memasrahkan diri untuk Marvel menyalurkan apa yang ditahannya. "Tuan, harusnya saya yang meminta maaf," lirih Laura menundukkan kepalanya. Marvel mengangkat sebelah alisnya. Laura tidak bersalah. Laura justru sudah sangat berjasa karena mengeluarkan Marvel dari perangkap Ariana, dan Marvel tahu Laura sangat berjuang malam itu. Apalagi Ariana juga sempat menendang kaki Laura sampai tersungkur di depan gerbang. "Saya bagaimanapun juga istri Tuan, seharusnya saya bisa melayani Tuan dengan baik," lanjut Laura terus menundukkan kepalanya. Marvel tersenyum merasa sangat bahagia mendengarnya. Laura begitu dewasa dan mengerti tentang cara yang baik untuk menjadi istri. "Aku tidak memaksa untuk itu, tapi aku sangat berterima kasih untuk malam itu," balas Marvel. Pipi Laura langsung merona, rasanya panas sekali sampai ke telinga, dan detik itu juga Laura kembali mengingat saat Marvel menyentuh setiap inci tubuhnya, apalagi Marvel sampai meninggalkan jejak dan rasa nyeri di bagian sensitifnya. "Udahlah Tuan, gak usah dibahas," kata Laura malu. Marvel merasa sangat gemas melihat reaksi malu Laura. Gadis yang terlihat polos dan penakut namun ternyata memiliki keberanian dengan segala tingkah konyolnya. "Apa aku bisa menjadi pria beruntung yang memiliki kamu seutuhnya, Laura?" batin Marvel.